Terlibat dengan roh pemandu memberikan eksplorasi menarik ke dalam dunia metafisik, sebuah wilayah yang kaya dengan wawasan dan pengalaman mistis. Dari banyak tradisi spiritual, roh pemandu seringkali dibayangkan sebagai entitas atau energi yang memberikan bimbingan, kebijaksanaan, dan dukungan. Keberadaan mereka tersebar di berbagai budaya dan ideologi, yang menunjukkan adanya hubungan universal dengan yang tak terlihat. Untuk memahami roh pemandu, seseorang harus terlebih dahulu mengakui sifat beragam mereka. Roh pemandu, seperti yang dikemukakan oleh peneliti seperti Dolores Cannon, dapat dibayangkan sebagai versi diri kita yang berbeda, yang berada pada dimensi yang lebih tinggi atau realitas alternatif. Karya Dolores Cannon, terutama melalui teknik hipnosis penyembuhan kuantum, memberikan wawasan menarik ke dalam pikiran bawah sadar, mengungkapkan bahwa roh pemandu ini mungkin lebih terkait dengan esensi kita daripada yang pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam penelitiannya, yang didokumentasikan dalam banyak buku, menyarankan bahwa kita berada dalam periode peningkatan kesadaran yang kuat, sebuah fase transformasional di mana memahami diri multidimensi kita menjadi sangat penting. Roh pemandu, berdasarkan berbagai penafsiran, berperan sebagai navigator dalam perjalanan hidup kita. Tujuan mereka bukanlah untuk mengubah jalur atau keputusan kita secara langsung, tetapi untuk memberikan dorongan halus yang menyelaraskan kita dengan tujuan sejati kita. Bagi beberapa orang, roh pemandu bisa muncul sebagai leluhur pelindung, bagi yang lain, itu mungkin versi dimensional yang lebih tinggi dari diri sendiri. Roh panduan ini berfungsi sebagai cermin, yang mencerminkan bukan hanya keadaan kita saat ini, tetapi juga besarnya potensi yang bisa kita capai. Mereka adalah penjaga misi jiwa kita, memastikan kita bergerak menuju pengalaman dan pelajaran yang mendukung pertumbuhan kita. Komunikasi dengan roh pemandu seperti tarian yang bernuansa. Mereka menggunakan berbagai simbol dan tanda untuk menyampaikan bimbingannya. Baik itu berupa kebetulan yang luar biasa, mimpi yang berulang, atau firasat yang jelas. Ini adalah bisikan roh pemandu kita, bertujuan untuk membimbing kita. Sementara beberapa orang mungkin menghadapi rintangan atau peristiwa yang tampaknya negatif, penting untuk dipahami bahwa momen-momen seperti itu bisa diatur untuk mengarahkan kita kembali. Daripada melihat sebagai hambatan, mereka dapat dilihat sebagai penyimpangan yang mengarahkan kita lebih dekat ke jalan sejati kita. Dinamika kehendak bebas juga terkait erat dengan pemandu dari entitas ini. Sementara roh pemandu menawarkan arahan dan wawasan, pilihan tetap ada pada kita. Keseimbangan antara takdir dan kehendak bebas terungkap dalam hubungan suci ini, mengingatkan kita bahwa sementara kita memiliki dukungan alam semesta, kendali hidup tetap berada di tangan kita. Perjalanan ini melibatkan mengenali tanda-tanda, mempercayai intuisi kita, dan mengambil langkah-langkah proaktif, sambil memahami bahwa bimbingan ilahi ada di sana, menerangi jalan kita. Memahami cara roh pemandu berkomunikasi sangatlah penting untuk mengenali pengaruh dan bimbingan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, mereka berkomunikasi tidak melalui sinyal yang jelas, atau kata-kata yang jelas, tetapi melalui simbol dan keadaan yang membimbing kita menuju introspeksi, dan akhirnya pencerahan. Bentuk komunikasi ini halus dan membutuhkan tingkat kesadaran dan keterbukaan yang tinggi, untuk menafsirkan tanda-tanda yang diberikan. Pesan yang dikirim oleh roh pemandu biasanya selaras dengan tujuan kita yang lebih tinggi, dan mungkin muncul sebagai sinkronisitas, mimpi, atau firasat. Menyelami lebih jauh ke dalam sifat komunikasi ini, kita harus mengakui bahwa roh pemandu sering menggunakan peristiwa kehidupan, bahkan yang tampaknya tidak nyaman atau menantang, sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan penting atau mengarahkan jalan kita. Misalnya, hambatan atau kecelakaan yang tak terduga mungkin berfungsi sebagai peringatan, atau tanda untuk mempertimbangkan kembali pilihan dan hubungan saat ini. Kejadian-kejadian ini bukanlah kebetulan semata, tetapi seringkali disertai dengan makna yang lebih mendalam,
yang menunjukkan perlunya perubahan atau penyesuaian dalam perjalanan kita. Sifat pesan dari roh pemandu dapat sangat bervariasi tergantung pada keadaan individu dan pelajaran yang perlu dipelajari seseorang. Terkadang komunikasinya mungkin menenangkan, mendorong seseorang untuk mengejar passion baru, atau melanjutkan menempuh di jalan yang sangat beresonansi dengan jiwa seseorang. Pada situasi lain, pesan-pesan dari roh pemandu mungkin datang sebagai peringatan atau koreksi yang menjauhkan kita dari kemungkinan jebakan atau pilihan yang tidak selaras. Mengenali pesan-pesan ini sebagai bimbingan ilahi membutuhkan pengembangan ketenangan batin dan pendekatan penuh kesadaran terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan. Untuk secara efektif menerima dan memahami komunikasi ini, penting untuk memelihara keadaan kejernihan mental dan emosional. Ini bisa dicapai melalui praktik seperti meditasi, kesadaran, dan jurnal reflektif. Praktik-praktik tersebut membantu dalam menyelaraskan diri dengan seluk-beluk intuisi dan kebijaksanaan batin, sehingga bahasa halus dari roh pemandu menjadi lebih mudah dipahami. Selaras dengan diri sendiri meningkatkan kemampuan untuk memahami dan menafsirkan bimbingan yang diberikan, sehingga mengarah pada kehidupan yang lebih harmonis dan selaras. Sebuah cara yang menarik untuk komunikasi ilahi dapat dilakukan dengan menjelajahi hubungan misterius antara mimpi kita dan roh pemandu. Ketika kita tidur, pikiran sadar kita sering menjadi penghalang untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Karena itu, biarkan alam bawah sadar kita berkeliaran bebas dalam ranah yang luas dari kesadaran yang lebih tinggi. Perjalanan malam ini tidak hanya merupakan proses pemulihan untuk tubuh fisik kita, tetapi juga perjalanan menuju kedalaman batin kita sendiri, di mana roh pemandu dapat berkomunikasi secara lebih langsung. Interaksi dalam keadaan mimpi ini seringkali terjadi melalui simbol, metafora, dan narasi yang penuh makna, yang dirancang untuk membimbing kita secara halus namun mendalam. Isi dari mimpi-mimpi ini, meskipun tampaknya abstrak atau misterius, seringkali memiliki wawasan dan bimbingan yang berharga. Namun, penting untuk diingat bahwa ranah mimpi dan alam bawah sadar sangatlah luas dan berlapis-lapis. Tidak setiap mimpi adalah pesan langsung dari roh pemandu. Beberapa mimpi mencerminkan ketakutan batin, harapan, dan emosi yang belum terselesaikan. Membedakan mimpi mana yang membawa pesan dari roh pemandu adalah keterampilan yang berkembang seiring waktu dengan kesabaran dan praktik yang penuh perhatian. Meminta bimbingan atau kejelasan tentang masalah yang dihadapi sebelum tidur bisa menjadi cara yang kuat untuk terlibat dalam praktik ini. Dunia mimpi, dengan segala misterinya, berfungsi sebagai jembatan antara kesadaran dan bawah sadar, menawarkan kanvas unik bagi roh pemandu kita untuk berkomunikasi, dan bagi kita untuk mengakses kebijaksanaan yang lebih mendalam yang ada di dalam diri. Meditasi muncul sebagai landasan dalam membentuk dan memperdalam hubungan dengan roh pemandu. Praktik kuno ini melampaui sekadar relaksasi, tetapi juga membimbing seseorang masuk ke dalam keadaan kedamaian batin yang mendalam, dan kesadaran yang lebih tinggi. Di dalam ruang yang tenang ini, frekuensi vibrasi seseorang dapat meningkat, menjadi lebih selaras dengan energi halus dari roh pemandu. Mulailah dengan teknik sederhana seperti meditasi pernapasan yang terfokus, atau visualisasi yang dipandu, dapat membantu dalam menenangkan pikiran dan menyelaraskan diri dengan bisikan dari roh pemandu yang lebih halus. Untuk meningkatkan hubungan ini, seseorang dapat memasukkan niat-niat tertentu ke dalam sesi meditasinya, menetapkan niat yang jelas seperti mencari bimbingan untuk tantangan hidup tertentu, atau sekedar membuka diri untuk menerima pesan dari roh pemandu. Memvisualisasikan ruang suci yang aman selama meditasi juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk hubungan ini. Secara bertahap, ketika praktik seseorang semakin mendalam, dan frekuensi vibrasinya semakin meningkat, komunikasi dengan roh pemandu cenderung menjadi lebih langsung dan mendalam, melampaui batasan ranah fisik, dan mengetuk kebesaran kebijaksanaan dan bimbingan spiritual yang luas.
Mengintegrasikan langkah-langkah praktis ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk hubungan dengan roh pemandu adalah perjalanan pertumbuhan dan pemahaman yang berkelanjutan. Salah satu metode utamanya adalah menetapkan niat sebelum tidur untuk mengingat mimpi, karena mereka bisa menjadi sumber bimbingan yang bermakna. Praktik ini melibatkan ritual malam yang sederhana namun kuat, di mana seseorang secara sadar meminta untuk mengingat kembali wawasan yang diberikan dalam mimpi. Mimpi-mimpi ini sering membawa pesan simbolis dari roh pemandu, yang dirancang untuk mengarahkan atau mengkonfirmasi jalan seseorang. Setelah bangun tidur, ada baiknya untuk menyiapkan buku tulis di sebelah tempat tidur, untuk segera mencatat fragmen mimpi atau perasaan yang mungkin memiliki arti penting. Kebiasaan ini tidak hanya membantu dalam mengingat mimpi, tetapi juga dalam mendekripsi bahasa halus dari roh pemandu. Langkah kunci lainnya adalah memperdalam latihan meditasi sebagai alat untuk eksplorasi batin dan meningkatkan energi vibrasional seseorang. Meditasi dapat membuka pintu ke ranah kesadaran yang lebih tinggi. Seiring waktu, hal ini dapat mengarah pada keadaan kesadaran berkelanjutan yang lebih tinggi, yang membuat interaksi dengan roh pemandu menjadi lebih nyata dan lebih sering. Penting untuk melakukan pendekatan meditasi dengan kesabaran dan keterbukaan, membiarkan pengalaman itu berkembang secara alami daripada memaksa pertemuan atau hasil tertentu. Saat perjalanan meditatif seseorang semakin mendalam, tanda-tanda dan sinyal dari roh pemandu akan menjadi lebih jelas, memberikan wawasan dan konfirmasi yang berharga tentang perjalanan hidup seseorang. Kesimpulannya, penting untuk tetap terbuka dan memperhatikan nuansa halus kehidupan sehari-hari di mana roh pemandu mungkin muncul. Ini bisa berupa dalam bentuk sinkronisitas, dorongan intuitif, atau bahkan pesan langsung selama meditasi. Berada dalam keadaan pembelajaran konstan, dan keterbukaan terhadap pengalaman baru, akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami dan menafsirkan tanda-tanda ini. Melakukan latihan kesadaran secara teratur, dan menumbuhkan sikap bersyukur juga dapat meningkatkan keadaan vibrasional seseorang, yang bisa membuat hubungan dengan roh pemandu lebih kuat dan lebih mendalam. Seiring berkembangnya jalan spiritual, seseorang seringkali akan mendapati bahwa hubungan mereka dengan roh pemandu mereka berkembang, memberikan kebijaksanaan yang lebih dalam, dan memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan spiritual dengan cara yang unik, yang sesuai dengan perjalanan mereka. Sekian untuk video kali ini. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan kemudahan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton.